warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhil imam syekhil islam Syekh Taqiyuddin al-Hisni wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita niatkan untuk guru kita almarhum al-maghfurlah Dr. Kiai Haji Thayyib Bakhtiar Zaid. Juga kita niatkan untuk almarhum almarhumah kita yang lainnya. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, diampuni segala kuburnya raudhah min riyadil jinan. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang terakhir untuk kita yang hadir dan jamaah yang berhalangan hadir. Barangkali di antara kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang sulit Allah mudahkan urusannya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya. Dan yang punya hutang mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad
ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Java Residen, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Kamis malam Jumat tanggal 16 Juli tahun 2026. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan memasuki pemilihan kepala desa. Betul Pak ya? Kira-kira kapan pemilihan lurah atau kepala desa? September tanggal 20. Jadi kurang lebih 2 bulan lagi kita akan memasuki ya pemilihan lurah gitu. Nah, setiap kali ada pemilihan calon pejabat, maka setiap itu pula ada tradisi haram yang selalu dilakukan oleh warga negara kita, warga negara Konoha. Kira-kira tradisi haram itu apa, Pak? Suap, menyuap. Bahasa agamanya riswah. Itu tradisi dari dulu Pak, gak hilang-hilang sampai sekarang. Setiap kali pemilihan calon pejabat, entah itu lurah, BPD, bupati, pasti ada praktek-praktek seperti itu. Tim sukses dari salah satu calon pejabat itu menyebar ke masyarakat, bagi-bagi amplop. Betul Pak ya? Calon yang pertama bagi amplop dibuka sama warga, isinya 50.000. Akhirnya calon yang kedua nggak terima, dia bagi-bagi amplop juga lewat tim suksesnya, dibuka sama warga 100.000. Dari yang 50.000 ke yang 100.000. Kemudian calon ketiga nggak terima juga, dia ikut ngebom. Bahasa kitanya ngebom, Pak. Atau serangan fajar. Karena itu dilakukan setelah subuh sebelum pencoblosan biasanya. Yang terakhir tuh. Tim sukses yang ketiga bagi-bagi amplop juga, dibuka 150. Akhirnya warga pindah haluan juga ke 150.000. Ini adalah tradisi haram, praktek suap menyuap. Kenapa demikian? Karena calon pejabat jika memulai jabatannya dengan uang, maka ketika orientasinya adalah uang.
ngejabat habis 10 M. Maka ketika dia terpilih menjadi pejabat negara, yang akan dia pikirkan adalah bagaimana caranya balik modal habis 10 M. Akhirnya tanda tangan sana, tanda tangan sini, nggak peduli proyek halal haram, yang penting tanda tangan dapat uang, modal balik. Ini kira-kira birokrasi pemerintahan hancur gak Pak? Hancur. Jadi motifnya itu bukan kesejahteraan warga, bukan kemajuan desa, tapi motifnya adalah uang. Orang kalau udah punya jabatan Pak, ya pengen sampah. Kenapa? Dia punya jabatan. Orang pengen usaha sama dia di pinta wani piro, cepet kaya dia. Apalagi jadi lurah di Cikarang, betul nggak? Banyak pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, ya cepet kaya dia. Nah, jadi kalau jabatannya dimulai dengan uang, maka ketika terpilih menjadi pejabat, orientasinya adalah uang. Ya minimal popularitas dah. Pengen disebut lurah, pengen disebut camat, pengen disebut bupati dan lain sebagainya. Ya. Nah jadi seperti itu. Ini praktek-praktek yang harus kita hindari. Saya menasehati para calon lurah. Wahai calon lurah, jangan sekali-kali menggunakan politik uang untuk mendapatkan jabatan. Karena konsekuensinya dua Pak. Kalau dia terpilih, maka beban buat dia. Karena kan harus balik modal. Kalau tidak terpilih, konsekuensinya juga dua. Kalau enggak stres, stroke. 2S itu. Teman saya ngadu, Pak Ustadz, bapak saya stroke 10 tahun. Kenapa emang? Nyalon nggak jadi. Udah jual rumah, tanah, aset, minjem-minjem, nggak jadi. Ya, makanya mudorotnya, dampak negatifnya itu banyak sekali Pak. Sehingga praktek suap menyuap, riswah ini sangat diharamkan. Ya, itu menggunakan politik uang. Juga saya pesan kepada jamaah. Cuman kalau di Java kayaknya yakin saya nggak ada deh. Ditolak Pak ya. Iya. Iya. Pak Haji Komar nih yang menggerakkannya. Kami tidak menerima. Wah, calon pemimpin. Nah, kalau dikit gak terima. Kalau banyak pikir-pikir dulu lah ya. Ya Pak ya. Jadi kalau ada calon pejabat seperti itu, tolak. Bikin pelang besar. Kami tidak menerima money politik. Nah. Kemudian warganya juga jangan biasanya Pak, calon pejabat itu tidak menggunakan money politik, tapi karena masyarakatnya yang nyindir-nyindir, ya Pak ada kali dikit mah, nah itu tuh. Akhirnya apa? Akhirnya calon pejabat pun dia bermain money politik, karena tadi desakan dari warga, memalak Pak, palakan dari masyarakat. Ya, terkadang seperti itu. Dorongan, desakan dari masyarakat, akhirnya para calon pejabat harus bermain money politik, praktek suap menyuap. Artinya begini, baik dari calon pejabatnya atau dari masyarakatnya, jangan sampai terjebak dengan politik uang. Semuanya menggunakan uang, gak bakal beres ke depannya Pak ya. Transportasi gitu ya. Ya masa mau bikin banner nggak pakai duit? Tolong dong bikin saya banner. Ya mana duitnya Pak Haji? Nih duitnya. Boleh kalau begitu. Bikin banner, uang bensin, biaya kampanye boleh.
tapi membeli suara warga untuk memilih salah satu pejabat tertentu, itulah yang diharamkan. Ya, tidak boleh. Jadi baik calon pejabatnya atau warganya, maka kompak, jangan sampai terjebak dengan tradisi haram seperti itu. Kenapa tradisi tersebut, Pak, sampai sekarang itu masih ada? Karena dimainkan juga oleh para tokohnya. Ustadz, ada juga yang main money politik, yang manfaatin calon pejabat, Pak. Bahkan kiai sampai ada yang minta mobil sama calon bupati. Amun maneh menang, aing mobilnya. Ya. Jadi kiai neraka, ustadz neraka, itu banyak di kita, Pak. Hati-hati. Siapa kiai neraka? Siapa ustadz neraka? Ya tadi, yang menentang syariat Allah. Nabi, Allah dan Rasulnya mengharamkan money politik, riswah. Tapi ustadz, kiai malah memelihara tradisi itu. Gede, Pak. Kalau warga mungkin cuma dapat cepek, kiai bisa 10, 100 dapat mobil. Nah, hati-hati, jangan ikutin ustadz neraka, jangan ikutin kiai. Ya, jangan cuma dia disebut ustadz, dia disebut kiai, akhirnya bapak ikutin. Enggak. Lihat apakah dia mengajak kita untuk mengamalkan syariat atau malah merusak syariat. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian terakhir, bagaimana cara memilih pemimpin. Jadi cara memilih pemimpin itu dua, Pak. Surat Yusuf 55. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kriteria pemimpin itu pertama hafiz, punya integritas. Artinya dia itu amanah, jujur, disiplin dan lain sebagainya. Yang kedua, alim, punya kompetensi, punya ilmu tentang jabatan yang akan dia pimpin. Ya, bahasa kitanya, bahasa gampangnya, pejabat itu harus cerdas. Kenapa? Karena hanya orang cerdas yang bisa menyelesaikan permasalahan. Nggak cukup bener, nggak cukup ikhlas, nggak. Tapi harus pinter, cerdas. Enggak cukup pinter saja. Kenapa? Bisa minterin rakyat. Ya, jadi pinter, bener, punya integritas, punya kompetensi, hafizun alim. Itu yang harus kita pilih. Makanya siapapun calon pejabatnya, Pak, maka kita harus berusaha untuk mengenal dulu. Dari 3-4 calon kita harus bisa mengenal siapa di antara mereka yang layak untuk dipilih. Nah, hancurnya sistem di kita itu, Pak, calon pejabat banner. Setelah itu kita disuruh untuk memilih. Ya kita harus pilih siapa? Nggak kenal. Seharusnya bagaimana? Seharusnya sebelum pemilihan, 1 bulan sebelumnya lah, itu harus ada pertemuan antara calon pejabat dan warga. Di situ calon pejabat diberikan waktu untuk menyampaikan visi misinya. Ya, profilnya satu-satu disebutkan, latar belakang pendidikannya, karir-karir politiknya, visi misinya. Nah, warga itu menyaksikan, Pak. Gak usah debat lah, ya. Tapi apa? Tapi hanya menyampaikan visi misi. Di situ warga jadi tahu siapa yang harus dipilih. Dan selama ini, Pak, jujur itu tidak ada di dalam sistem pemerintah. Maksudnya ya. Makanya kemarin ketika pemilihan BPD, saya bilang sama panitia penyelenggara, panitia, tolong kumpulkan calon BPD, Badan Pengawas Desa, dengan calon pemilih. Agar apa? Agar calon pemilih kenal siapa calon BPD-nya, menyampaikan visi misi dan lain sebagainya. Awalnya saya nggak dihirauin, Pak, sama panitia.
Kemudian saya ancam panitianya, kalau sampai ini tidak dilakukan, saya akan bubarkan pemilihan BPD ini. Kan saya punya power, jamaah banyak, akan saya WA, kondisikan semua jamaah jangan ada yang milih BPD. Akhirnya panitia ketakutan, akhirnya betul Pak, antara calon BPD dan calon pemilih dikumpulkan. BPD dan lain sebagainya, akhirnya kita bisa milih siapa yang cocok untuk jadi, sehingga kemarin pemilihan BPD itu Pak, Masya Allah luar biasa, terhindar dari money politik, kemudian teratur sesuai dengan syariat Islam, kita mengenal semua, milih bukan berdasarkan kekeluargaan, kedekatan, apalagi money politik, tapi milih berdasarkan dua kriteria yang diajarkan Al-Quran. Nah makanya sekarang saya lagi berusaha nih dalam rangka pemilihan lurah. Bagaimana caranya calon lurah itu harus dikumpulkan dengan calon pemilih, menyampaikan visi misi dan lain sebagainya. Kalau pemilih sudah kenal baru bisa itu yang sesuai dengan ajaran agama. Jangan sampai beli kucing di dalam karung. Kita nggak kenal sama calon-calonnya, masuk TPS ngasih yang kenal, nyoblos yang ini masih saudara saya ini, nggak gitu cara nyoblos ya. Nah, jadi seperti itu ya, ini perlu kita benahi Pak, karena kalau kita menjalankan syariat Islam, Allah akan bukakan pintu keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai penduduk sebuah negeri mereka bertakwa kepada Allah, anti dengan yang haram, tidak melakukan money politik, tidak melakukan korupsi dan lain sebagainya, janji Allah apa? Kami akan buka pintu keberkahan, baik keberkahan dari langit atau keberkahan dari, walaupun negaranya tandus, tapi kalau mereka bertakwa akan kami buat tanahnya tandus Pak, tapi rakyatnya kaya-kaya. Negara apa? Itu karena ada keberkahan. Sekarang sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ketika sebuah negara tidak menjalankan syariat Allah, maka pintu keberkahan akan ditutup oleh Allah. Sehingga walaupun tanahnya yang katanya subur, di Papua ada emas, di bawah emas ada uranium, di Kalimantan ada batu bara, kekayaan alam luar biasa, kekayaan hutan, kekayaan laut, tapi rakyatnya kismin. Itu negara apa sih Pak? Saya lupa namanya itu ya. Konoha itu. Keberkahannya Pak tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar keberkahan itu bisa Allah turunkan? Yaitu kuncinya terapkan syariat minimal pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan satu saat nanti negara akan menerapkan. Bayangin Pak, kalau negara kita menerapkan syariat Islam, kira-kira ada nggak yang berani korupsi? Nggak ada. Kenapa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang korupsi, maling kelas berat, koruptor, dipotong tangannya. Bahkan di Saudi dipotong lehernya. Kira-kira ada yang berani korupsi nggak? Nggak ada Pak. Ya. Tapi karena di kita ini hukum sekuler, kemarin yang korupsi tukang timah 271 triliun. Disusul sama tukang MBG si Dadan 71 triliun. Gak ada kapoknya Pak. Kenapa? Di penjara cuman belasan tahun. Triliun denda 1 M, masih banyak duitnya. Ya Allah, mana di penjara ada kulkas, ada AC, bisa pesen GoFood. Saya bukan kata siapa-siapa Pak, saya kata orang penjara. Saya tanya, di penjara gimana? Enak Pak Ustadz. Loh, kok enak? Iya, saya dekat sama pejabat. Duitnya banyak. Ya, dia pesen GoFood, GrabFood, saya dapat duit, saya mesenin, saya ngelayanin. Iya, bisa ngopi Starbucks Pak ngopinya itu. Ya, bisa izin jalan-jalan ke Singapura.
bisa nonton pertandingan bulu tangkis di Bali. Bisa itu. Ada itu kejadian Pak, koruptor di penjara, tahu-tahu lagi nonton bulu tangkis di Bali. Masya Allah. Hukum sekuler, nggak ada kapok. Coba hukum Islam disyariatkan, diterapkan Pak, syariat Islam, negara aman. Semua pasti disubsidi, bukan cuma BBM aja. Pendidikan, kesehatan, disubsidi bakal hidup enak, kita murah. Tapi karena APBN-nya habis bocor, subsidi ditarik-tarikin. Solar. Nah, dampaknya apa? Harga naik, macet luar biasa, semua mahal, subsidi dicabut, begitu. Sekuler, hukum Belanda. Nah, maka sebelum negara kita menerapkan syariat, minimal syariat kita terapkan terlebih dahulu. Kita ini harus jadi orang yang sudah anti yang haram, sudah anti dengan larangan-larangan. Hidup enak, hidup berkah. Sebelum Allah memberikan keberkahan kepada negara kita secara menyeluruh, minimal keberkahan itu kita dapat secara pribadi, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu direkam ya, nanti sebarin itu.